sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehat rohani, sehat jasmani, sehingga ini nikmat yang perlu kita syukuri, yang perlu kita nikmati, dan kita wujudkan syukur itu dengan giat beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah ibadah sholat subuh, karena banyak di antara kita yang punya kesempatan tapi tidak mampu untuk melakukan. Bukan hanya tidak mampu, punya kesempatan tapi tidak mau melakukan. Entah itu karena sakit, ya, entah itu karena memang malas. Tapi kita punya kesempatan, punya kemauan, sehingga kita bisa mampu untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal kita ini bisa menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul amin. Al-waladu utawi iki anak al-amin kang bisa percaya atau anak yang jujur, bisa dipercaya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang anak yang apa? Dia itu wajib beradab mulai kecil. Sekarang dikisahkan Muhammad atau Muhammad waladul amin. Waladun iku anak aminun kang kena dipercaya. Jadi Muhammad ini anak yang bisa dipercaya. Ya khafullahu wati sapa Allah. Ya khafullahu wati sapa Muhammad Allahu ing Allah. Jadi dikatakan Muhammad ini adalah orang yang jujur, ya khafullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayang tathilul amaru, wayang tathilul lan ngelakoni sapa Muhammad amrohu ing perintahe Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Muhammad ini dikisahkan kalau dia itu termasuk orang yang jujur dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya takut, tapi juga mematuhi perintahnya Allah Ta'ala. Artinya di sini ketika kita posisinya sebagai anak, maka harus jujur dalam setiap hal, setiap waktu, setiap kegiatan ataupun setiap ucapan. Kalau jujur dalam kegiatan itu bisa kita lakukan manakala kita melakukan ibadah berupa bekerja. Bekerja itu juga harus jujur. Kalau jujur dalam ucapan itu juga harus kita latih, karena lidah ini
tidak bertulang, bisa ngomong A tapi nanti juga bisa ngomong Z. Nah, karena jujur ini ya khaufullah, ketika kita sudah punya sifat jujur, maka sepahit apapun harus kita katakan. Dan itu ketika kita ingat takut kepada Allah, maka otomatis kita juga mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, kalau orang sudah mengaku taat, ngaku dina pangeran, tapi kok sik nglakoni maksiat, berarti gak wedi. Berarti sik nantang belir berarti. Jadi kalau orang sudah mengaku takut kepada Allah, maka otomatis dia juga akan mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku taat, mengaku iman, mengaku takwa kepada Allah, kok tidak ada rasa takut sama sekali atas perbuatan yang melanggar perintah Allah, maka kita tergolong bukan orang yang takut kepada Allah, ya khaufullah. Wa ada yaumin qalat lahu ukhtuhu su'atun wa ada talan ing dalem sijine wa ada ta yaumin lan ing dalem sijine dina qalat lahu ngucap marang Muhammad ukhtuhu su'atun, ukhtuhu sapa dulur apa su'atun, dulur wadone Muhammad. Ya ahi, hei dulurku, wahai saudara perempuanku. Siapa? Inna abana qad kharaja minal baiti. Inna abana sesungguhnya atau kita telah apa? Ayah kita telah keluar dari rumah. Fahalluma bina naftahu khironatat ta'ami linakula ma fiha minal makulati, termasuk apa ini? Walahumma bina naftahu khizanatat ta'am, termasuk mari kita membuka lemari makanan untuk apa? Untuk kita makan. Nah, ini dikisahkan adalah Muhammad ini punya saudara, ketika ditinggal oleh ayahnya, dia dalam posisi apa? Mengajak saudaranya untuk makan, mengambil makanan di apa? Di almari. Ketika itu tidak ada siapa-siapa, sama dengan kita, aku juga panganan lemari, gak kira linakula ma fiha minal maklukati alladzi dati, yang lezat, ladzi sing enak. Fa abuna la yandur ilaina fa ajabaha Muhammad haqiqatan ya ukhti, inna abana la yandur ilaina walakinna amma ta'lamina annallaha huwal ladzi yandur ilaina. Di sini mengajak saudaranya itu untuk mengambil makanan yang lezat, ya, sing enak. Kemudian apa?
memang yang dikatakan fa'abuna la yanzuru ilaina, ayah tidak akan melihat, ayah itu tidak akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita makan. Tapi apa hakikatnya? Amma ta'lamina annallaha huwallazi yanzuru ilaina, annallaha satuhuni Allah huwa ya Allah alladzi ikudzat yanzuru ilaina kang mirsani ing dalem apa marang kita sedaya. Nah, di sini Allah itu mengetahui seluruh apa yang kita lakukan, seluruh apa yang kita ucapkan, seluruh apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Allah itu tahu. Memang ketika tidak ada orang misalkan terus kita ngambil sesuatu, tahu apa tidak? Gak akan tahu. Tapi Allah Maha tahu. Allah selalu tahu dimanapun kita berada. Sampai seketika dikisahkan Allah itu selalu mengontrol setiap waktu, detik pun kita juga selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kiai yang nyuruh meminta ngetes istilahnya. Kalau di sini mungkin Mas Fahrul DKK ini dites oleh Gus Dion, sampean harus menyembelih ayam, menyembelih ayam di mana tidak ada yang tahu sama sekali. Nah, keempat trio ini kok trio ini, keempatnya ini membawa beberapa ayam, satu untuk Baharul, satu untuk Solihin, satu untuk Agus, satu lagi untuk Sultan. Ternyata si Sultan ini dalam perjalanannya wis nukinain Melayu SM dulu tahun umur nggak ada yang tahu di Koro. Agus juga seperti itu, bersembunyi di kamar mandi, sudah mesti ngerti yang beli ayam begitu. Nah, ternyata si Solihin pun juga naik ke balkon lantai 4 sana. Ada yang tahu sih. Ternyata yang satu ini Mas Fahrul ternyata kembali ke kiai harus dan masih membawa ayam yang masih hidup. Ternyata menjawab, kiai saya ini tidak bisa menyembelih karena sesuai dengan perintah panjenengan saya disuruh menyembelih tanpa siapapun yang mengetahui. Padahal dia yang ada Allah yang pasti tahu segala perbuatan kita. Berarti sing lulus ya Mas Fahrul, berarti sing rapi ya Mas Fahrul, karena sudah lulus ujiannya seperti itu. Nah, maka di sini kalau kita petik intisari dari kisah ini, maka setiap apa yang kita lakukan itu ada Allah yang selalu mengetahui. Ya sekecil apapun dosa kita, walaupun itu hanya sebutir, pasti itu juga menjadi catatan bagi kita semua. Nah, maka sampai pun juga harus mikir-mikir kalau mau bermaksiat, ya, sing nom-nom, sepuluh rapi, cuma siap, ini bahasanya Allah itu
perlu mengetahui perbuatan ya. Mendekati zina itu juga sudah tidak boleh. Fa'ahdari mithla hadal amalil qabih di annaki law ahabti syai'an bi ghairi abika fa innallaha yaqdabu 'alaika wa sawfa yu'aqibuka. Di sini harus kita itu apa? Waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Seperti halnya seandainya engkau itu mengambil sesuatu ya, suatu dari apa yang telah dipunyai oleh ayahmu, maka Allah akan apa? Marah ya. Allah akan marah dan akan menghukum kita semua. Maka di sini seandainya Muhammad tadi itu sama si Suud ya, itu mengambil beberapa makanan ya, ketika ayahnya itu nggak ridho, nggak rela, maka sama saja Allah pun juga akan marah kepada kita. Maka jangan sekali-kali membuat kecewa orang tua ya. Sekali lagi, jangan sekali-kali membuat kecewa orang tua. Jika orang tua itu marah kepada kita, maka Allah pun juga akan marah kepada kita dan akan menghukum kita. Karena ego nggak tahu kapan akan kita menerima ego ya, nanti di yaumul kiamat. Maka bisa mungkin kita harus menuruti apa yang telah diperintahkan oleh orang tua kita. Karena jika orang tua kita sudah ridho, maka Allah pun juga akan meridhoi kita semua. Wong disuruh apapun yang mengelak itu juga sudah tidak boleh. Berucap kata, nah, Gus, itu kono petis, moan, seperti itu, gak boleh, ya, ya. Itu saja sudah tidak boleh. Apalagi berbuat selebih dari itu, gak boleh, ya, seperti itu. Maka jika Allah yang sampean sudah melukai hati orang tua, maka Allah pun juga akan marah dan akan menghukum kita. Hati-hati ya. Fa'akhafat su'ad wastahot min su'i niyatiha wa qalat sahih kalamu gaya ahi washkuru katsiran ala hadhihi nasihati tayyib. Maka di sini termasuk apa? Niat ya, yang buruk tadi itu kita harus malu si Suud ini ya. Yang diajak itu harus malu. Ia pun berkata, maka aku pun akan bisa mempunyai dan bisa memahami nasihat yang bagus ini. Itu juga termasuk nasihat dari saudaranya. Maka di sini harus dan benar-benar kita harus menerapkan apa ya khaufullah tadi, takut kepada Allah ini dengan sebenar-benarnya takut ya. Bukan takut hanya takut sekedar dalam ucapan kita, tapi dalam perbuatan pun juga harus mencerminkan ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah takut, nek wong iku wis wedi, maka gak bakal punya pikiran, gak bakal punya tingkah laku yang dapat membuat
apa orang yang ditakuti itu. Nah ini Allah ya khaufullah, padahal takut kepada Allah itu juga termasuk cerminan kita taat kepada Allah. Nah kalau kita masih melakukan maksiat, masih melakukan itu, maka perlu dipertanyakan mana kategori takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa menjalankan perintah-perintahnya, yang bisa menjauhi larangan-larangannya, dan semoga ketakutan kita, ketakwaan kita ya, bisa mengantarkan kita nantinya bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-waladul mutik wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.